Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sumartono Mulyo Diharjoso yang saya muliakan. Siapa dia Wulan Guritno? Idola kaula muda yang kreatif dan terkenal. Jumpa dengan saya Dr. Sumartono di podcast Beranda, berbagi cerita inspiratif dan aktual. Warga Beranda yang saya muliakan, serial Smart Woman kita kali ini adalah perempuan hebat, kuat, dan banyak predikat. 10 tahun mendampingi suami yang jadi gubernur Sumatera Barat. Telah banyak berbuat untuk sanak kerabat dan masyarakat. Kini diberi amanat jadi wakil rakyat di DPR RI. Siapa dia? Inilah Ibu Haja Nevi Juwairina. Nah, assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Beranda mengucapkan banyak terima kasih. Di balik kesibukan Bu Haja masih menyempatkan diri menyapa warga Beranda. Kita menyebut pemirsanya warga Beranda, Bu Haja. Warga Beranda. Ya. Baik, Bu Haja. Pertanyaan saya ini yang sederhana saja. Bagi Bu Haja, apa itu sih bahagia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sumartono. Saya Ibu Haja Nevi Juwairina mengkategorikan bahagia itu adalah merupakan suatu hati yang berbunga-bunga. Ya. Jadi kalau kita senang hatinya berbunga-bunga itu bahagia. Ya. Nah, mungkin kalau kita bayangkan bukit berbunga, hati yang berbunga itu bahagia. Nah, sekarang dari mana datangnya bunga tersebut? Ya, buat saya Ibu Haja Nevi Juwairina sekarang menjadi anggota dewan, dari dulu yang namanya hati berbunga itu begitu dekat dengan masyarakat, dan masyarakat mengetahui ya, dan juga menikmati ya program-program pemerintah. Ya, kebetulan memang Bapak sudah malang melintang di dunia politik, sehingga saya pun sebagai pendamping beliau pun juga melihat apa yang dikerjakan Bapak secara langsung dengan mata begitu. Nah, sehingga akhirnya saya mempelajari. Nah, dari situ akhirnya saya menyimpulkan bahwa ternyata bahagia itu adalah membahagiakan masyarakat, mendahulukan kepentingan umum, mendahulukan kepentingan negara, itu bahagia. Bahagia ya? Ya, itu disebut kita amal kebajikan. Amal kebajikan, ya. Baik. Warga Beranda, ternyata bagi Bu Haja bahagia itu sederhana. Dan memang bahagia itu sangat sederhana. Ketika hati berbunga-bunga, dalam arti bisa dekat dengan masyarakat, itu kebahagiaan yang luar biasa. Baik, tapi Bu Haja bisa nggak menceritakan momen yang paling membahagiakan dalam hidup Bu Haja? Sebenarnya sih saya yakin dan percaya, dan warga Beranda itu sudah kepo tentang Ibu gitu, banyak sekali gitu. Tapi mungkin bisa Ibu berbagi ke warga Beranda momen yang paling membahagiakan dalam hidup Bu Haja. Ya, yang paling membahagiakan dalam hidup saya adalah saya mengadakan pesta nikah buat anak saya dan mengundang masyarakat. Ya, saya mensiarkan kepada masyarakat bahwa saya punya anak menikah dengan si A, si B, dan saya undang mereka, sehingga kalau saya sedang menikahkan anak, yang datang banyak sekali gitu. Karena semua orang saya undang. Jadi pesta rakyat. Jadi pesta rakyat gitu. Itu yang paling bahagia buat saya, karena momentum pernikahan buat anak, momentum pernikahan anak buat saya itu adalah suatu hal yang paling puncak ya. Kita membesarkan anak ya, juga mendidik anak ya, dan akhirnya ketika dia menikah, dia bersama dengan pasangan yang dia cintai untuk mengarungi kehidupan rumah tangga ke depan ya. Kita sebagai orang tua melepasnya, dan tentu kita juga menginginkan mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu momen paling bahagia. Iya. Dan saya juga sepertinya bisa belajar, belajar karena saya juga punya anak. Nanti juga seperti Bu Haja. Iya pasti. Tapi ketika ini menarik ini kita untuk kepo nih Bu. Ketika Ibu Haja melepas anak untuk dia punya hidupan sendiri, itu apa yang Ibu sampaikan? Dan pasti mengalami haru biru lah ya. Sudah pasti. Ada nggak perbedaan Bu? Karena terus terang Ibu kan sudah melepas anak perempuan dan juga anak laki-laki. Nah, di mana ada nggak perbedaan ketika melepas antara anak perempuan dan anak laki-laki? Di dalam agama Islam, anak laki dan anak perempuan sama. Ya, mungkin kalau adat budaya kita, anak perempuan itu sebagai
penerus ya, ya. generasi apa namanya kita. Nah, sehingga kita mengkombinasikan ya, karena bagaimanapun local wisdom itu kita juga harus pahami dengan baik gitu, dan tetap di situ nanti antara anak laki dan anak perempuan kami membisiki bahwa kami terus bersama mereka. Jadi walaupun mereka sudah berumah tangga, kami tetap mendidik anak-anak kami agar rumah tangganya aman, tentram, damai, samara dan sebagainya. Apalagi memang dalam situasi zaman seperti ini, kehidupan rumah tangga yang aman, ya kehidupan rumah tangga yang ya dalam artian tidak bercerai segala macam itu suatu hal yang susah ya. Kita lihat perceraian semakin meningkat apalagi zaman pandemi ini. Nah, ini yang kita sedang didik kepada anak-anak. Kita berikan contoh pada anak-anak bahwa baiti jannah itu penting. Ya. Ya, namanya jannah di dunia itu adalah rumah kita gitu. Gak usah cari jannah di luar, sudah ada dalam rumah. Nanti jannahnya di akhirat baru betul-betul sebetulnya jannah. Nah, itu kita salut pada mereka. Dan satu hal Bu Aja yang saya kagum itu bahwa yang namanya anak sampai kapanpun statusnya tetap anak. Tetap anak ya. Ini sebetulnya ajaran mertua saya, orang tuanya Pak Irwan gitu, yang pihak perempuan, mertua saya perempuan, mengajarkan kepada saya bahwa mendidik anak itu tidak terhenti, ya, dengan adanya waktu zaman. Selama kita masih mendidik anak, walaupun dia sudah berbeda status, sudah menikah segala macam, kita harus juga mendidik. Tetap anak ya Bu ya. Tetap anak. Baik. Konsep orang tua lama ya. Dan memang kayaknya up to date dengan sekarang tuh Bu. Harus begitu. Iya. Yang namanya status anak tidak akan pernah lepas dan tidak pernah terpisahkan gitu. Tidak pernah. Kita beda budaya sama Barat Pak. Kalau Barat itu begitu udah usia anak, mereka sudah lepas sama orang tua. Sudah berkeluarga, udah lepas aja ya. Padahal karena tanggung jawab orang tua tetap ya Bu Aja ya. Baik. Bu Aja sekarang kan jadi wakil rakyat. Bisa Ibu Haja ceritakan perjalanan Ibu Haja hingga akhirnya Ibu memilih menjadi politisi dan masyarakat Sumatera Barat khususnya Dapil 2 itu mengamanahkan Ibu Haja sebagai anggota legislatif terpilih di pileg yang 2019 kemarin ya, untuk periode 5 tahun yang akan datang. Bisa Ibu ceritakan perjalanan ini Ibu gitu sih? Betul. Akhirnya saya melihat bahwa ternyata ketika kita menjadi wakil rakyat itu bukan semudah kita membalikkan tangan kita. Ya, ini semua ada proses. Ya, proses ini dimulai ketika saya SMP sudah aktif di organisasi, SMA juga sudah aktif organisasi, terus kuliah pun juga aktif di organisasi, dan ketemu bapak yang aktivis. Ya, jadi jadi kalau aktifnya ketemu aktivis begitu kan. Nah, udah menikah pun juga aktif juga, walaupun menikah gitu di organisasi. Pokoknya minimal organisasi Ibu RT ya, saya masih aktif, Ibu Majelis Ta'lim. Jadi akhirnya kalau saya lihat ternyata ini tuh seperti ada perjalanan hidup yang panjang untuk menjadi wakil rakyat. Ya, tidak mungkin orang menjadi wakil rakyat yang dulu tadinya anak mama jadi wakil rakyat, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, dia harus ada passion, harus ada jiwanya di situ, harus ada pengalamannya, harus ada suri teladannya. Betul, suri teladannya mungkin bapak saya sendiri, bapak saya termasuk aktivis gitu kan, walaupun dia seorang PNS, tapi dia aktif di kampungnya, aktif di tempat tinggalnya. Ya, itu suri teladan kita ketika sudah menikah. Begitu sudah nikah, kita punya suami Pak Irwan yang juga aktif. Ya, walaupun saya sibuk mengurus rumah tangga dan beberapa pekerjaan ekonomi saya juga selesaikan, saya melihat dengan mata kepala sendiri, dengan kasat mata, aktivitas bapak itu menjadi contoh buat saya. Jadi akhir dari situ ya saya melihat bahwa ketika kita aktif masyarakat, melayani masyarakat, ya akhirnya menjadi suatu kebahagiaan. Mau tidak mau jadi suatu hal yang di bawah alam bawah sadar. Kalau kita nggak bekerja dengan untuk masyarakat, rasanya ada yang kurang. Nah, akhirnya lama-lama partai melihat gitu bahwa saya bisa menjadi wakil rakyat, bisa dicalekkan. Sebetulnya ketika saya dicalekkan itu sejak tahun 2014 Pak. Cuma bukan 2019, cuma waktu itu bapak belum ngasih izin. Ya. Nah, karena bapak kan mau maju yang kedua kali, jadi saya fokus mendorong bapak dulu. Ya. Baru tahun 2019 kemarin baru bapak kasih izin. Ya. Jadi itu sebetulnya wakil rakyat itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Pasti ada proses yang panjang. Artinya jangan lihat
lihat sekarang Ibu jadi Enggak, Pak. wakil, sudah lihat bahwa perjuangan Ibu ya, dan itu sudah tertempa sejak SMP ya Bu ya, SMA, kuliah, SMP, ya. ya. Dan Ibu juga sudah menikah. warga Belanda, kita kepo Bu Haja. Bu Haja itu besarnya di Jakarta ya Bu? Jakarta Pak ya. Iya. Sebenarnya kalau lihat Ibu satu keluarga, maaf kalau boleh tahu, satu keluarga berapa? Saya kebetulan kalau besar satu keluarga 6 orang. Saya anak nomor 1 Pak. Oh Ibu anak pertama? Iya. Adik saya di bawah saya 3 laki-laki, di bawah saya lagi 2 perempuan. 2 perempuan. Dan itu yang laki-laki di Jakarta, yang perempuan baru di Padang. Yang sama profesinya sekarang Ibu jadi anggota legislatif hanya Ibu saja? Hanya Ibu saja. Oh iya. Dan tadi kan gue bilang dari 6 orang adik-adik ini yang paling aktif emang Ibu gitu, suka organisasi gitu kan. Yang lain enggak. Dari ini ya. Ya, punya proses panjang. Proses panjang ya. Jadi waktu SD-nya di Jakarta, SMP-nya Jakarta, SMA Jakarta, dan kuliahnya di UI ya. Wow. Baru di situ ketemunya sama Pak Irwan Prayitno ya. Betul. Sama-sama kuliah di UI. UI ya. Ibu nggak salah di MIPA ya? Di jurusan kimia ya. Bapak psikologi. Ya, Pak psikologi. Oke, nanti kita tanya lagi gimana. Tapi kita ingin pengen tahu tupoksi Ibu sebagai anggota DPR RI biar juga masyarakat paham sebenarnya apa sih itu jabatan sebagai anggota DPR RI ya? Iya, benar. Sudah dipahami oleh kita semua, mungkin kami mengulangi kembali bahwa tupoksi saya sebagai anggota Dewan tentu sudah diatur dalam undang-undang. Seperti dalam hal legislasi, tentu saya bersama fraksi PKS akan terus memperjuangkan undang-undang yang berpihak pada rakyat. Ya, karena itu di fungsi legislasi, ya undang-undang berpihak pada rakyat. Jelas ya, jadi ketika ada undang-undang tidak berpihak pada rakyat, kami berbicara, kami berbunyi gitu ya, karena kita menjadi wakil rakyat itu karena rakyat. Ya, tidak mungkin kita ada duduk di Senayan, rakyat tidak memilih kita, tiba-tiba kita duduk saya, tidak mungkin. Karena rakyat memilih kita, sehingga kita duduk di Senayan. Jadi ini amanah dan sekaligus undang-undang, kita memperjuangkan undang-undang yang berpihak pada rakyat. Itu yang pertama. Kemudian fungsi pengawasan. Kita juga terus mengawasi pemerintah dalam setiap kebijakannya. Salah satunya kita menolak ya, baru-baru ini kan ada legislasi miras kan. Kita menolak ya. Tentu ini dalam untuk masalah legislasi dan pengawasan ya. Nanti ada lagi fungsi budgeting sebagai anggota Dewan di fraksi PKS yang diamanahi kebetulan saya di Komisi 6. Tentu saya dan kawan-kawan berusaha untuk memperjuangkan anggaran yang jelas-jelas menguntungkan masyarakat. Seperti diketahui, anggaran di mana mitra saya itu ada Kementerian Koperasi UMKM ya. Alhamdulillah dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional dari Bapak Presiden melaksanakan program BPUM, bantuan presiden untuk mikro ya, dan itu diberikan kepada pelaku UMKM yang tahun lalu ada 12 juta pelaku UMKM mendapatkan 2,4 juta per orang. Yang tahun ini 12 juta pelaku UMKM mendapatkan 1,2 juta rupiah per pelaku UMKM untuk supaya geliat ekonomi muncul dari bawah ya, sampai akhirnya dinikmati oleh negara ya. Ini salah satu produk ya yang kita rapat ya dengan mitra kerja. Itu ya ternyata. Banyak juga ketika masyarakat juga paham, ketika waktu masa kampanye itu turun ke bawah, tapi udah jadi enggak. Nah ini bagaimana? Dan ketika terus terang saja, saya juga sudah melakukan survei dari tim Beranda. Ibu termasuk yang diharapkan lah, karena dari media sosial, Ibu ketika di media sosialnya kemudian aktivitas dalam pekerjaan anggota Dewan itu Ibu agak aktif gitu. Nah ini yang kita harapkan. Jadi warga Beranda juga pengen dicerahkan sebenarnya ketika masa reses itu harus bagaimana anggota Dewan itu, sehingga ketika masyarakat ingin menyalurkan aspirasinya, nah dia tidak perlu ke Jakarta kan gitu. Bayangin kalau sebenarnya kan anggota DPR RI itu kan berkantornya di Jakarta, tetapi dia punya dapil gitu. Ibu kan di dapil 2. Nah bagaimana Ibu mengkomunikasikan ketika diberi secara konstitusi untuk bertemu dengan masyarakat Bu aja? Ya. Jadi Pak Sumartono sebagai anggota Dewan itu kerja cuma 2.
pertama bertemu dengan mitra kerjanya di sidang, yang masuk di ruang sidang. Yang kedua adalah bertemu dengan masyarakatnya di dapilnya. Ya. Nah, itu kan strategi anggota dewan bertemu dengan masyarakat macam-macam gitu. Ya. Ada yang begini strateginya A, ada strateginya B, strateginya C. Nah, kebetulan di Ibu punya strategi langsung turba gitu, turun ke bawah langsung, tidak lewat tim ses ya. Kan ada istilah tim ses tuh ya. Walaupun ada tim ses, ketika Ibu turba, tim sesnya dampingin Ibu gitu ya. Jadi strategi ini kan nggak bisa disamain juga Pak Sumartono ya, mungkin strategi Ibu ya. Nah, jadi setelah Ibu dilantik, Ibu tahun pertama itu punya program namanya Ibu Nevi Menyapa. Ibu Nevi ya, menyapa. Jadi menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih telah memilih Ibu ya di tahun 2019 menjadi wakil rakyat ya di pada Dapil Sumber 2 ya. Di tahun kedua Ibu punya programnya adalah Ibu Nevi Ibu Nevi bukan menyapa, udah meningkat, udah menyalurkan program-program pemerintah begitu. Sebetulnya dari tahun pertama juga sudah mulai, tapi sudah lebih kita menyalurkan program pemerintah lebih masif lagi. Jadi di program kedua itu. Nah, itu nanti kita sampai tahun kelima kita udah punya tahun-tahun yang berbeda, kita sudah punya programnya. Yang pasti ya, sebagai anggota DPR RI mungkin tergantung komisi. Ya, ini juga perlu diketahui oleh masyarakat. Ya, ada komisi yang mungkin program pemerintah tidak disalurkan hanya dengan memberikan usulan pada pemerintah, tapi ada juga program pemerintah yang disalurkan langsung ke masyarakat. Ya, tergantung komisi di mana dia berada gitu. Nah, kebetulan Ibu di komisi 6, Ibu bisa menyalurkan program-program pemerintahnya dari program-program kementerian. Ya, ada komisi yang tidak bisa gitu. Nah, ini juga masyarakat juga harus pinter ya, tahu ya, paling tidak ketika memilih wakil rakyat, dia pastikan wakil rakyatnya berkomunikasi dengan pemilihnya. Itu aja dipastikan. Jangan terputus sama sekali. Jangan gitu. Artinya ketika kampanye HP-nya terbuka 24 jam. Begitu jadi anggota dewan, nomor ganti. Nggak boleh ya, harusnya nggak boleh ya. Perlu dipahami bahwa memang wakil rakyat itu harusnya merakyat ya. Seperti lagunya siapa? Lagunya Iwan Fals. Dan kalau perempuan politisi dari Sumatera Barat, kalau nggak salah 2 Ibu ya? Ibu 1, 4 Pak sekarang. Oh betul Pak. Saya, Bu Lisda. Oh iya Bu Lisda. Yang mengganti Pak Mulyadi dan aku. Oh iya berganti. Satu lagi Bu ini ya, anaknya. Anak PIP ya. Anak ya. Iya. Sekarang pecah rekor ya. Dari 14 4 perempuan. Iya 4 pemain. Wah, itu udah 30% ya Bu ya? Oke 30% udah. Bu, bila membicarakan tentang perempuan Minangkabau, apa yang dapat Bu Haja ceritakan Bu? Ya. Jadi kaum perempuan Minangkabau itu punya filosofi Bondo Kandung Limpapeh Rumanan Gadang. Kalau kita bicara Limpapeh Rumanan Gadang itu kan bagikan tonggak besar di dalam rumah ya. Ternyata Bondo Kandung di Sumatera Barat ini memiliki kedudukan yang terhormat sekali ya, dan itu sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam ya, mendudukan kaum perempuan itu sangat terhormat, sangat mulia sekali. Dan kita tidak perlu mempromosikan ya, karena sudah Allah tempatkan dan lokal wisdom kita sudah tempatkan kaum perempuan itu kedudukannya sangat terhormat ya. Nah, bagaimana bentuk kehormatannya? Perempuan Minang itu paling mahir ngurusin rumah tangga. Ya, pinter masak, pinter ngurus suami, ya pinter mendukung suaminya berhasil ya. Terus juga pinter, sampai itu ada satu ada, saya tidak sebut, satu pejabat kita yang sekarang menjabat ya di tingkat nasional, dia punya istri orang Minang. Saya ini bahagia katanya punya istri orang Minang. Kenapa Pak? Karena untuk urusan agama selesai sama istri saya katanya. Urusan dia cinta sama Allah udah selesai sama istri saya katanya gitu ya. Nah itu saya lihat perempuan Minang itu ya, urusan kasur, sumur dapur dikuasai gitu ya. Nah ini kan lokal wisdom lagi ya. Yang ngajarin nenek moyang ya, walaupun saya besar di rantau, ternyata pun saya diajarkan juga dari kecil bagaimana saya ngurus rumah, bantu mama saya masak, ngurus rumah.
rumah mama saya diurus, juga ngurus adik juga karena saya anak pertama ya. Iya. Nah itu local wisdom walaupun kita sudah di rantau. Nah Iya. ini kita kembangkan untuk zaman sekarang ini ya, ternyata yang tiga tiga situasi yang tadi sumur, kasur, dapur itu di zaman dulu mungkin ya, tapi zaman sekarang itu bisa kita perluas lebih luas lagi, kita lebarkan lagi. Dengan kita berhasil di rumah tangga, ternyata kita juga bisa jadi berhasil di masyarakat. Iya. Ya. Artinya signifikan Bu, sejalan ya gitu. Sejalan ya. Gitu. Nggak ada orang yang ngurus rumah tangganya nggak bener di masyarakatnya betul, nggak ada gitu. Nih kalau ada penipu dia berarti ya pandai-pandai bermain bersilat katanya itu. Yang udah ada adalah ketika dia pintar ngurus rumah tangganya, pasti dia pintar juga ngurus rakyatnya. Nah itu saya lihat. Dan itu sebenarnya fungsi Pundo Kandong itu seperti itu ya. Itu kan nggak keluar kan fungsi Pundo Kandungnya, di mana di situ dia sedang mengurus internalnya, terus eksternalnya masyarakat sama perilakunya. Ya, dia ngurusinnya dari A sampai Z gitu. Ya, dan berhasil. Iya, memang wanita Minang itu memang wanita yang hebat gitu. Iya Pak, kita lihat aja banyak pejabat-pejabat ya yang istrinya orang Minang pasti berhasil. Pejabat-pejabat ya, mau dia di BUMN, mau dia di ASN, banyak Pak yang berhasil. Tadi saya tuh juga terkejut. Pejabat di zaman sekarang ini, saya ini tenang kerja keluar rumah karena istri saya ngajarin semuanya, katanya dari mulai dia belajar akidah dia, akhlak dia, istri saya ngajarin, istri orang Minang. Lalu pesisir selatan. Iya. Ya masuk ada menteri, saya tahu tuh menteri. Tahu jadinya. Iya. Dan saya juga, wajah kan saya juga orang Semando. Istri saya orang Minang. Jadi dokter kan, siapa yang nggak bisa jadi dokter? Luar biasa. Dari berat dulu saya 45, sekarang 80 Bang. Udah nambah emasnya ya, emas 40 gram, 40 kilo emasnya nambah. Baik, Bu aja tadi sempat juga membahas tentang local wisdom. Iya, betul. Bila mendengar atau membicarakan tentang kearifan lokal atau local wisdom, bagaimana pendapat Bu Haja atau apa yang dapat Bu Haja ceritakan tentang local wisdom, terutama tadi yang perempuan-perempuan Minang tadi? Jadi kearifan lokal ini nggak bisa ya kita kita sangkal ya, bahkan kita harus menjaga dan meliharanya. Dan ternyata local wisdom ini atau kearifan lokal ini tidak hanya di negara kita dan tidak hanya di provinsi kita di Minang, di luar negeri pun juga demikian. Mereka juga punya local wisdom ya, seperti contohnya seven word atau 8 word ya, 8 kata yang magic ya, 8 kata yang sangat bagus gitu ya dalam pendidikan anak. Itu kan di dunia barat tuh please, terus forgive me terus ada 7 kata tuh saya lupa juga, 7 atau 8 kata. Itu kan local wisdom mereka, setiap perkataan mereka dalam percakapan selalu ada kata-kata itu. Ya, jadi kita lihat ternyata sebetulnya lokal wisdom tidak hanya dimiliki kita, oleh mereka juga punya. Tentu kita harus bangga terhadap kearifan lokal kita. Ya, dan ini kita harus jaga ya. Dan yang pasti generasi kita ini harus memahami. Ya, seperti Katonan di Ampe. Itu apalagi ya lokal wisdom kita. Di mana bumi dipijak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terus filosofi kita yang ada tulisan di sarak-sarak bandingkan kita bunga gitu. Nah, ini harus dipahami oleh generasi sekarang ini. Ya, dan nilai-nilai kearifan lokal pasti muncul ya dari hasil-hasil pemikiran ya para tokoh-tokoh masyarakat di masa lalu, dan itu untuk kebaikan masyarakat juga ya. Artinya kecerdasan dimiliki oleh tokoh-tokoh masyarakat kita masa lalu itu kita harus akomodir ya, karena bagaimanapun apa yang mereka miliki, apa yang mereka pahami ya, dan itu menjadi local wisdom. Tidak mungkin ujuk-ujuk ya muncul seperti itu ya, pasti mereka sudah meramunya dengan baik, seperti kebiasaan berpantun ya, banyaklah local wisdom yang kita miliki. Bahkan saya melihat Pak Sumartono, maaf, kalau untuk di Sumatera ya itu saking banyaknya budaya lokal wisdom yang kita pahami, budi pekertinya halus sekali ya, khusus Sumatera Barat. Jadi semakin banyak lokal wisdom kita punya, ternyata mencetak budi pekerti yang halus gitu.
Kalau saya lihat begitu. Iya, memang luar biasa. Apa namanya, local wisdom itu memang kita harus jaga. Nah, tapi menurut Bu aja, apa yang harus dilakukan, apakah itu rumah tangga atau pemerintah, sehingga anak-anak milenial sekarang ini dia memahami local wisdom, terutama yang tadi yang Sumatera Barat itu punya Katuna Nampe itu luar biasa, dan itu update banget Bu aja menurut saya itu. Jadi kapan saja zamannya berubah, generasinya juga akan berubah, tapi yang namanya Katuna Nampe itu harus menjadi pondasi sehingga budi pekerti mereka juga akan terjaga. Nah ini menurut Bu aja apa yang harus dilakukan, apakah keluarga atau pemerintah kita, apa yang bisa Ibu sarankan sehingga local wisdom itu memang menjadi kebanggaan kita kan. Kita jangan cinta kepada produk luar negeri padahal suaranya di kita semuanya ada kan. Betul. Ya, jadi local wisdom ini pertama harus dijaga oleh keluarga. Ya, keluarga ini kan bicaranya bisa sampai 7 turunan. Ya, artinya dari mulai neneknya, buyutnya, cucunya, cicitnya, itu harus menapak di keluarga. Ya, jadi seperti orang menikah. Ya, orang menikah itu kan kalau kita lihat banyak sekali rentetan ya prosesinya. Ya, dan ternyata sebetulnya local wisdom. Ya, ketika dia menjalang pintu, ketika dia turun dari rumah, ya itu semua punya makna. Ya, misalnya kita semua yang beradat nih tahu adat, ngerti itu maknanya apa gitu ya. Nah, terus selain kita dari keluarganya juga menjaga dengan generasi kita ya, terus pemerintah khususnya di Sumatera Barat istilahnya menghoyak apa namanya tuh ya, bukan menghoyak apa ya namanya, menghoyak harus menjadikan itu suatu momentum gitu. Local wisdom ini ya harus diingat-ingat gitu ya. Kalau dulu waktu lagi anak saya tahun 2010 tuh ada belajar BAM ya, BAM itu apa namanya, budaya adat Minangkabau ya, dulu ada seperti itu ya ketika dia kelas 1, kelas 2 ya. Nah sekarang ini saya belum tahu. Nah ini perlu diajarin pada anak kita di sekolah-sekolah ya, budaya adat Minangkabau ya, karena jati diri kita itu di budaya kita. Kamu dari mana? Ya dari Minang. Apa buktinya kamu tandanya orang Minang? Karena kita melaksanakan local wisdom kita. Ya. Untuk sekarang ini kan kita kan kalau dibilang kampungnya di mana? Di Minang. Rumahnya di mana? Di mana ya rumahnya? Susah kan? Karena kan sudah nggak ada orang di kampung, rumahnya udah nggak ada. Tapi ketika local wisdomnya itu melekat di kita, orang tahu kita orang Minang gitu. Apalagi kita udah pakai bahasa Minang, pasti orang tahu. Ya. Nah itu Pak, mungkin keluarga dan pemerintah tentu bersinergi untuk menjaga local wisdom itu. Menarik, warga Munan dan tambah menarik. Bu aja, Ibu kan ada 4 sekarang anggota DPR RI perempuan yang berkiprah di pentas nasional. Menurut Bu aja, apakah perempuan Minang sudah berkiprah di pentas nasional dan regional ataupun nasional lah yang Ibu lihat sekarang ini? Kalau kita melihat undang-undang dari 14 anggota DPR RI di pusat itu 4 orang yang sudah perempuan, ya berarti memenuhi kuota undang-undang 30%. Tapi kalau kita lihat ke bawah lagi di tingkat provinsi dan tingkat kota itu 10%. Belum ya? Iya, seperti yang tingkat provinsi itu tadi 7 orang tinggal 4 orang. Ya, tingkat kota juga demikian ya. Sedikit jumlah anggota dewan perempuan ya di tingkat kota, tidak di bawah kurang 10%. Ini jadi menjadi perhatian buat kita semua, terutama yang di pusat ya, bahwa perlu kenapa undang-undang memenuhi kuota 30% itu, karena yang mengetahui kebutuhan perempuan itu perempuan sendiri. Ya pernah kejadian saya dapat laporan, Ibu kami tidak ada anggaran untuk PAUD dari Pemda katanya. Kenapa? Karena tidak ada anggota Dewan Perempuan yang ngurusin kami. Oh ya udah, jadi memang udah jelas kalau kita di parlemen itu tidak ada perempuan, ya bukannya kaum laki-laki tidak mikir kaum perempuan, tapi yang lebih tahu kebutuhan perempuan di masyarakat itu perempuan. Nah perempuan ketika di parlemen itu berbicara. Ya, nah sehingga undang-undang 30% itu kita harus sokong penuh. Kami
kami punya namanya organisasi Kaukus Perempuan ya, Parlemen Republik Indonesia. Dari mulai pusat, provinsi sampai kota-kota, kami sudah punya. Ya di situ kami mendorong untuk kaum perempuan eksis ya di dunia politik, terutama di parlemen. Ya, karena ujung-ujungnya adalah ngurus kaum perempuan. Ujung-ujungnya untuk itu anggaran untuk berpihak pada kaum perempuan, terus juga program pemerintah yang berpihak pada perempuan. Dan kalau udah bicara kaum perempuan itu kan bicara keluarga. Di situ ada anak-anak, di situ ada suami. Gitu. Kalau misalkan programnya pemerintah banyak untuk kepada laki-laki, cuma laki-laki doang yang merasakan menikmatinya. Tapi kalau perempuan tidak. Begitu program diberikan kepada kaum perempuan, yang menikmati seluruh anggota keluarganya. Multi efek ya Bu ya. Multi efeknya sangat besar sekali. Iya betul. Artinya perempuan itu berpikirnya tidak satu, kok laki-laki satu, perempuan itu ya berpikir dirinya, keluarganya dan lingkungan. Iya. Makanya ada istilah kasih ibu sepanjang masa, kasih bapak sepanjang kemana. Sepanjang galah. Baik, menarik banyak. Baik, sekarang kita mau bincang-bincang tentang keluarga. Sebelum saya tanya lebih jauh, tapi ingin lebih awal ini saya ingin nanyakan apa sih makna keluarga bagi Ibu Aja? Karena Ibu dikaruniai oleh Allah 10 anak Ibu ya, 10 anak, dan itu luar biasa, masya Allah, hafiz. Iya, iya betul. Ya betul. Terima kasih Pak Sumarto, ini sering ditanya oleh masyarakat. Jadi memang Baiti Jannat itu konsep kami dari dulu. Ya, kami selalu menjadikan keluarga itu tempat berpulangnya anggota keluarga. Jadi ketika mereka keluar pagi kerja atau mungkin mereka sekolah, mereka ingat pulang ke rumah. Ya, itu yang kami bentuk. Jadi ketika dia di luar itu sedih atau dia ingin sedihnya hilang tuh balik ke rumah gitu. Ya, itu kami konsep dari awal. Jadi misalkan suasana rumahnya, terus juga makanannya gitu kan ya, perhatian kami sebagai orang tua ya, itu kami bentuk itu Pak. Jadi Baiti Jannat itu kami bentuk gitu sejak anak-anak kami masih kecil. Nah sekarang akhirnya memang anak-anak ini ya karena sudah ada contoh dari kami mereka sudah 6 orang yang berkeluarga, ya mereka juga mencontoh juga ya, keluarga itu adalah tempat segala-galanya ya untuk menuju kebahagiaan. Ya, jadi tempat berpulang kita semua, tempat kita saling menguatkan, tempat kita belajar dan mengajari, tempat untuk saling menasihati. Ya, bahkan kita itu berpikir bagaimana keluarga ini masuk surga semua. Nah, sehingga kami punya program ya, yaitu menghafal Quran, ya, membaca Quran. Karena Quran ini kan tidak harus menjadi pajangan, tapi harus dibaca, difahami artinya, dihafal. Jadi kami mengajari anak-anak kami hafal Quran sejak usia dini, ya sejak TK, SD, SMP, SMA, bahkan sudah menikah pun kami juga terus ya memantau ya sampai sejauh mana hafal Qurannya. Ya bahkan kami punya WA group membaca Quran 1 hari 1 juz. Bahkan kalau waktu lagi bulan puasa itu sampai yang 1 bulan puasa ada 5 juz khatam Quran, 5 juz itu. Kami belum ada itu bulan puasa, ini setelah lagi ya. Ada yang khatamnya 5 juz, jadi khatamnya 4 hari udah khatam dia, 4 hari 5 hari udah khatam Quran dia. Itu kami lumba-lumba di belakang. Jadi ternyata teori menghafal Quran itu semakin sering kita baca Quran kita jadi semakin mudah menghafal. Gitu teorinya sekarang ini kan begitu. Semakin sering dibaca itu satu ayat itu 100 kali langsung hafal gitu. Coba kalau kita punya program 1 hari 1 juz, berarti sebulan kan 30 juz. Ya, pas tamat. Setahun berapa tuh? Iya. Berapa kali tuh ayatnya itu diulang-ulang setahun itu bisa 12 kali. Nah setiap tahun begitu tentu pasti akan mudah menghafal. Iya. Nah itu Pak. Baik. Luar biasa. Ibu super sibuk. Prof IP juga sangat sibuk. Iya Pak. Nah, bagaimana Ibu atau waktu kapan Ibu berdiskusi atau berkomunikasi dengan anak-anak yang sekarang berapa cucu Ibu Aja? 11 Pak. 11. Iya. Anak 10, cucu 11. Iya. Iya.
bagaimana Ibu menjaga quality time antara profesionalisme di sisi kepekerjaan, di sisi lain keluarga yang Ibu katakan tadi, keluarga itu adalah baiti janati gitu. Bagaimana mungkin Ibu bisa share ke warga beranda? Ya, jadi keharmonisan keluarga itu harus kita jaga. Ya, ada nasihat seorang pimpin kita di Sumatera Barat ketika Bapak dilantik. Satu nasihat jangan lupakan keluarga. Karena pengalaman pribadi beliau, begitu beliau selesai menjabat, anaknya jadi asing sama dia. Anaknya jadi menjauh dari, kan anaknya tidak pernah mendekat, tidak pernah dekat kepada orang tua, terutama bapaknya. Ya. Nah, akhirnya keharmonisan dalam rumah tangga itu harus dijaga sesibuk apapun. Kita punya strateginya masing-masing semua keluarga. Ya, kalau kami strateginya ya yang namanya itu injury time. Yang namanya sholat subuh berjamaah kami usahakan. Ya, bangun sholat subuh. Sholat maghrib berjamaah kami usahakan. Ya, yang namanya sholat sama-sama itu kami usahakan. Ya, karena bagi kami sholat subuh dan sholat maghrib itu adalah dua momen yang paling kita bisa berkumpul, yang paling memungkinkan kita untuk berkumpul. Ya, karena setelah maghrib mungkin ada yang jalan lagi atau ada yang belum pulang segala macam. Jadi selain kita juga sholat bersama-sama berjamaah, yang kita didik ketika di dua, yang kami sebut dengan dua injury time, dua waktu yang sangat penting. Ketika subuh kami menyiapkan mereka itu mulai kalau dia sekolah sampai dia berangkat sekolah, ya makannya, bajunya segala macam. Lalu ketika dari maghrib sampai isya, makan malamnya, ngajinya, ya mungkin persiapan besoknya dia mungkin ada acara, ya pokoknya tuh dua waktu itu kami berikan kepada keluarga. Dan itu tidak, ya dua injury time itu kami tidak berikan kepada yang lain, kami berikan kepada keluarga. Nah itu strategi kami. Memang dalam Al-Quran juga itu ya, waktu untuk kita berzikir misalkan subuh, pembagian rezeki itu di subuh. Iya, udah baca surat itu kan, berdoa itu kan di dua waktu itu. Iya, dan kalau maghrib itu kan pergantian waktu. Pergantian malaikat pagi, malaikat malam. Makanya ada kalau di budaya kita orang Timur Indonesia, jangan sampai keluyuran tuh waktu maghrib. Enggak, itu udah kami pegang itu di dalam ini hukum keluarga kita. Maghrib sudah di rumah semua. Di rumah, Sesibuk apapun juga. Sesibuk apapun ya. Baik, Bu aja saya baca literasi Ibu dan sangat menginspirasi. Berdasarkan literasi yang saya baca, Ibu menikah dengan Profesor Irwan Prayitno pada usia 20 tahun. Iya, betul. Nah, artinya maaf kalau saya katakan ini usia muda gitu ya. Iya. Nah, bisa Bu aja ceritakan mengapa pada saat itu Ibu memutuskan untuk menikah pada usia muda? Ya, jadi memang semua itu ilham ya, ilham apa namanya itu ya. Jadi ketika saya SMP, SMA kan saya sudah aktif tuh di organisasi ya, terus juga kuliah sudah aktif ya. Jadi ada keinginan lah, keinginan kita yang kita bilang itu sempurna ya, menikah muda, gitu, punya pasangan hidup, tidak pacaran gitu kan. Nah dari situ muncul ilham gitu, udah nikah muda gitu ya, udah nikah kan kita juga bisa sambil kuliah, sambil punya anak, sambil ini sambil itu kan bisa gitu. Jadi kalau saya lihat itu ilham karena dari kita aktif organisasi itu ilham tuh muncul gitu, menikah muda. Dan pilihannya jatuh ke Pak Irwan kan? Nah, iya, jadi Pak Irwan ini kan saya terus terang cemburu dan positif lah. Gubernur yang keren gitu, apalagi ketika mabuk pakai baju putih, pakai tali pinggangnya, keren banget ya, keren banget. Kan Bapak tuh sering waktu gubernur menghadiri acara, saya pernah beberapa kali hadir, keren banget Bapak. Maaf istilahnya tidak berperut gitu. Iya, rajin olahraga, rajin puasa. Iya. Nah, bisa diceritakan ini romantisme Ibu jatuhnya kepada Pak Irwan. Iya. Sama-sama aktivis ya Bu ya? Iya, mungkin kalau itu ya, sama kita kalau misalkan sama-sama aktivis, tentu kita ketemunya aktivis ya. Kalau pilihannya jatuh ke Pak Irwan itu ya karena beliau aktivis ya, dan tentu
mungkin kan orang Minang juga kali ya. Oh, ini Iya. orang Minang ya. Ketemu di Lebih Jakarta, gampang gitu ya istilahnya. Untuk punya budaya yang sama lebih gampang menyesuaikan. Tapi mungkin yang paling surprise buat saya itu bapak saya nggak ngasih izin. Ya, bapak saya itu ngasih izin. Artinya kan Iya, bapak iya. saya punya pandangan ke depan Iya, gitu iya. ya, bahwa nih Pak Irwan ini mampu gitu akan hidup bersama dengan saya Iya, iya. gitu, walaupun udah usia sangat muda ya. Nah, bapak saya kan orang aktivis ya, jadi Tahu ya. orang aktivis itu apa ya, Naluri visioner insting. ya, Iya. visioner gitu ya. Insting organisasinya Keluar, iya. jadi kayak bisa meramal gitu. Orang ini kayaknya Iya, iya. orang bener nih katanya kata bapak saya. Iya. Nah itu aja, makanya saya terima kasih kepada bapak saya yang ngasih izin. Ya kan bagaimanapun kan orang tua kan Iya, harus iya. ngasih izin, terutama kita perempuan ya. Iya. Ah, Karena yang akan waktu itu yang Iya. menikahkan ibu bapak kan, ya. nah itu aja saya. Hmm. Yang saya lihat ya, saya juga punya ilham untuk menikah muda, terus bapak ngasih izin. Iya, iya. Ya, nah, akhirnya jodoh sama Pak Irwan. Tapi kalau boleh kepo keluarga beranda nih Bu Aja, Iya. apa yang ibu katakan kepada orang tua meyakinkan dan bagaimana cara Prof Irwan ngomong ke bapak? Ini menarik. Oh iya, sering disampaikan oleh bapak dalam acara-acara ya. Jadi kan memang kami dulu tidak pacaran ya. Jadi ketika itu kami ada istilahnya mak comblang begitu kan. Iya. Jadi mak comblang inilah yang mengurus kami, dan akhirnya Bapak Irwan sampai di rumah bertemu dengan bapak saya. Datanglah Bapak Irwan sendiri kan. Ini cerita bapak nih Iya, kan. iya, Oh, iya. saya karena nggak pacaran, saya di ruangan yang lain kan gitu. Ketemu sama bapak saya bilang, Bapak ada yang mau datang, ada yang mau melamar. Siapa namanya? Saya kasih tahu kan, Irwan di sekolah di sini, orang Padang. Ya udah silakan kata bapak saya gitu kan. Datang Pak Irwan. Datang, nah terus ditanyalah semuanya ya, di mana kampungnya, siapa orang tuanya, apa kuliahnya gitu kan. Terus kalau nikah dengan anak saya ini apa kerjanya gitu kan. Saya kerjanya guru Pak, kata Pak Irwan gitu, cerita kan, guru. Gajinya berapa? Kata Bapak, 5.000 katanya tahun 85. Oh. 5.000 sebulan. Hah? 5.000 mana cukup menghidupkan anak saya katanya gitu, kata bapak saya gitu kan. Kan ada Allah Pak katanya gitu. Iya, iya, iya. Mungkin jawaban karena Allah itu Iya, yang membuat iya, bapak iya. saya malah semakin yakin dan percaya bahwa Iya, bapak ini iya, orang iya, baik ya, dan bisa mendidik saya ya setelah menikah dengan bapak gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi memang apa insting daripada Insting. orang tua ini untuk mengiyakan apa namanya calon itu ya juga besar ya. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya udah jodoh ya, itu Iya, takdir iya. ya bahwa memang suami saya itu adalah Pak Irwan gitu. Tapi ini proses kan, proses kita harus tahu juga kan, Iya, kenapa iya. kok jadi gitu kan. Iya, jadinya. artinya kita sebagai manusia kan berikhtiar berusaha, Betul, nah, betul. sambil juga berdoa. Nah, yang proses ini juga menarik untuk di-share kan, Bu Aja ya. Iya, Pak. Iya. Ternyata memang kalau segala sesuatu kita niatkan didukung oleh orang tua itu akan mulus ya Bu Aja ya. Mulus Pak. Iya, iya, Mulus. iya. Ya pasti memang dibalik itu semua kita berdoa dan istiqoroh. Jadi sekarang Iya. anak-anak saya kalau menikah, saya suruh istiqoroh. Ya, istiqoroh tuh tidak dibatasi waktu. Kalau perlu setiap sholat 5 waktu istiqoroh. Astagfirullah ya, selalu Karena itu minta petunjuk Iya, kepada iya. Allah. Apakah ini pasangan ini ialah pasangan hidup kita? hidup dia. Ya. Ya, kita sebagai manusia emang Iya. sudah kewajiban untuk meminta. Ya. Ya, Allah akan marah kalau kita tidak pernah minta. Kita Iya. sombong banget. Betul. Baik, mungkin menarik Bu Aja. Betul. Bu Aja, orang sesukses Bu Aja, saya katakan sukses karena emang dari sebagai ibu rumah tangga sukses, sebagai pendamping Pak Gubernur sukses, malah kalau boleh saya katakan warga Beranda, waktu Profesor Irwan Prayitno menjabat sebagai gubernur itu Sumber aman-aman aja, dan tidak ada gejolak antara gubernur dengan wakil juga baik-baik saja. Nah, artinya memang ini juga tentu ada pengaruh dari istri gitu. Ya. Nah, orang sukses ibu pernah nggak Bu Aja ini mengalami masa-masa sulit dalam hidup? Pasti ya, pasti mengalami masalah. Karena bagaimanapun kita namanya hidup kan pasti ada punya masalah ya, terutama ketika bapak menjabat. Semakin tinggi jabatan kita, angin semakin kencang ya. Nah, ketika bapak sedang menghadapi cobaan dan saya mendampingi itu masa-masa sulit ya. Tapi saya dan bapak sangat yakin percaya kedekatan kita kepada Allah ya itu akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah ya, dan selama kita itu on the track dalam melakukan tugas-tugas
ya insya Allah kita aman ya, tentram dan damai ya, tidak menyimpang dari aturan prosedur yang ada ya, dan itu dekat kepada Allah itu yang kita pegang Pak. Dan selama ini memang mudah-mudahan insya Allah sampai ke depan juga kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita itu karena kita dekat sama Allah, kelempar gitu Pak. Jadi kayak kita tuh kedekatan kepada Allah tuh kayak tameng gitu ya, jadi kalau kita ada orang jahat itu jadi kelempar kejahatannya ke yang lain, terlindungi ya bahasanya begitu. Jadi akhirnya di Bapak saya punya ibadah-ibadah rutin ya yang kami lakukan. Seperti Bapak saum, puasa Senin Kamis nggak lepas, baca amat surat nggak lepas, baca Quran dan pasti Pak ya nggak lepas ya, ibadah-ibadah itu sebagai pegangan kami ya ketika Bapak menjabat. Karena bagaimanapun namanya kita menjabat itu semakin banyak cobaan. Biasanya Bu kalau ketemu sama Bapak itu apa sih kalau di rumah? Bahasnya apa sih Bu? Oh iya, bahasanya pasti masalah anak. Ya? Bapak itu paling tidak pernah, paling anti, bahkan saya tidak pernah tahu bahas kerjaan di rumah. Ya, Bapak tidak pernah bahwa seperti apa. Jadi seperti saya ini kalau melihat aktivitas Bapak ya ketika menjabat itu, lihatnya di Facebook Bapak. Jadi kalau saya tanya Bapak, kegiatannya apa hari ini? Lihat aja itu, tanya sama ajudan kata Bapak gitu. Bapak sendiri nggak mau ngomong, tapi nanya ajudan kan repot ya dia. Jadi saya bilang sama ajudan saya, follower Facebook Bapak. Jadi saya lihat situ kegiatannya apa. Ya, jadi memang Bapak tidak pernah membawa pekerjaan yang rumah. Jadi kalau udah rumah ya udah jadi seorang suami dan seorang ayah. Itu tadi Bu aja konsep Baiti Janati Warga Beranda. Iya Pak. Jadi suami itu datang ke rumah bawa kebahagiaan. Iya, jangan bawa masalah. Masalah di kantor, di rumah gitu. Harus dibedakan, dunianya beda kan. Tapi kalau kan di rumah Bayi Bijan ini ketemu sama anak sama cucu. Itu kata saya kan belum punya cucu, aja katanya lebih sayang ke cucu daripada ke anak, itu benar nggak? Iya betul Pak, iya betul Pak. Mungkin kalau waktu dulu kita punya anak kan kita sibuk ya dari pagi sampai sore sampai malam gitu kan. Nah, tapi ketika kita sudah punya cucu kan kita sibuk juga, tapi kan kita sudah punya wisdom kan, sudah punya kebijakan sebagai orang yang bijak, sudah banyak mengaruhi kehidupan. Jadi ketika kita lihat cucu itu kayak lihat oase gitu ya, kayak melihat mata air di padang pasir gitu, sesuatu yang membahagiakan. Selama ini kita hidup dengan dengan anak mungkin banyak perbatasan karena kita sibuk, tapi ketika sudah melihat cucu kita lebih enak melihatnya gitu. Pasti menikmati semua. Kakek, nenek yang punya cucu pasti menikmati. Dari 10 anak Bu aja yang kelihatan nih mau ngikuti jejak Bu Aja sama Prof Irwan, ada ya? Ada yang nomor 6. Oh, nomor 6. Nomor 6 aja. Oh, nomor 6 aja? Iya. Yang lain itu maunya profesional, tapi nggak tahu ya, mereka masih umur 30-an ya. Nggak tahu nanti kalau mereka sudah mapan, mereka berpikiran berpikir lain ya, umur 40 atau 50 ya. Yang nomor 6 tuh cewek cowok? Cowok. Karena dia baru nikah itu umur 23 atau 24. Oh, kemana arahnya ini? Udah ikut partai atau? Iya, ikut partai udah pasti kan, udah pasti ya. Tapi dia kayaknya berminat lah di dunia politik. Karena sih dia lagi sibuk untuk sekolah S2 dulu, sama ada beberapa pekerjaan yang dia lakukan. Tapi dia sudah melihat-lihat. Ini sudah ada nampak bibit-bibit ya. Sudah ada gitu, cara-cara dia ngomong sama orang, cara dia dekat sama masyarakat, segala macam. Sudah nampak ya. Baik, mudah-mudahan warga Beranda kita doakan suatu saat anak ke-6 dari Bu Aja Nepi juga mengikuti jejak orang tuanya dan bisa membanggakan tidak hanya masyarakat Sumbar tetapi masyarakat Indonesia. Baik, nggak terasa waktu sebentar saja sepertinya Bu Aja. Terakhir di penutup pertemuan kita ini Bu Aja, apa saran Bu Aja bagi para milenial agar mampu bersaing di era saat ini tanpa meninggalkan jati diri sebagai perempuan Minang? Ini milenial ya, perempuan milenial lah ya. Iya, betul. Perempuan milenial ini kita sebut perempuan apa ya? Perempuan yang hidup di zaman milenial ya. Ya usianya mungkin 30, 20 gitu ya. Jadi perempuan milenial khusus untuk perempuan milenial agar tetap mampu bersaing. Ya.
tanpa meninggalkan jati diri sebagai perempuan Minang. Jadi walaupun kita bersaing di tingkat internasional, kearifan lokal kita pun juga harus kita munculkan, ya, karena itu apa ya namanya, jati diri itu suatu hal yang nggak mungkin lah ya kita disebut sukunya mana, Jawa, lah kita suku Minang, ya. Kalau suku Minang apa jati dirinya? Nah itu kita harus munculkan, ya. Dan terus juga ingat filosofi kita, adat bersandi sarak bersandi kan kita punya. Ya, filosofi kita itu pedomannya adalah syariat, ya, agama, ya. Agama kita agama Islam. Maaf kata misalkan contoh perempuan Minang mau nikah sama orang bule, ya, itu harga mati, orang bulenya masuk Islam itu dan disunat, ya. Dan sampai saat ini saya tidak pernah melihat perempuan Minang sejak zaman bapak saya sampai sekarang begitu menikah sama orang bule, dianya pindah agama, nggak pernah. Ya, perempuan nggak pernah. Ya, saya lihat mereka tetap menjaga, ya, dia nikah sama orang bule masuk Islam dan terus juga disunat gitu. Nah, jadi tetap ya dia harus menjaga. Dan terus ajaran agama dalam budaya kita sangat kental. Ya, ini dengan filosofi tadi, jadi antara budaya dan agama itu sangat beririsan sekali, ya. Dan terus juga ajaran agama Islam kita ini relevan dengan perkembangan zaman. Ya, jadi sebenarnya kalau budaya dan agama kita ini kita gandengkan dan kita tahu bahwa agama kita ini relevan dengan perkembangan zaman, budaya kita pun juga akan relevan dengan perkembangan zaman. Karena adat dan budaya dan agama kita itu saling bersinergi, saling beririsan gitu dengan adat bersandi sarak kita pulau itu, ya. Sehingga kita yakin percaya perempuan-perempuan Minang milenial ini, ya, harus kuat pegang agamanya, ya. Ketika dia kuat pegang agamanya, ya, maka dia akan harum namanya, ya, di tingkat nasional, tingkat dunia, ya, dan sebagainya. Ya, karena tadi ya filosofi adat bersandi sarak milik kita Allah, maka ujung-ujungnya adalah kuat pegang agama. Tadi contohnya, ya, ketika perempuan Minang ingin menikah sama orang yang di luar agama Islam, nggak mau itu perempuan Minang pindah agama. Nah, kamu mau pilih saya atau apa tuh namanya itu? Mau pilih saya, kamu pilih saya, kamu harus ikut agama saya. Nah, kayak gitu perempuan Minang. Kalau enggak putus ya. Iya, kalau putus. betul. Iya. Sejak bapak saya begitu. Sampai sekarang ya. Dan ya salah satu ciri perempuan milenial Minang itu menggunakan hijab. Iya betul. Memang agama kita ini kan salah satunya ada itu ya. Ayat yang untuk menggunakan hijab. Ya. Dan ini memang menarik ya di Sumatera Barat. Ketika kami tinggal 85 itu belum semuanya pakai hijab, belum lah orang dekat saya pakai hijab. Hijabnya mungkin yang menggantung seperti itu loh, yang masih kelihatan rambutnya. Tapi di era tahun 90-an, tahun 2000-an, ya akhirnya pakai hijab tuh kayak pakaian yang melekat. Kayaknya kalau nggak pakai hijab tuh keluar rumah tuh kayaknya nggak enak gitu, kayaknya gitu. Jadi budaya jadinya kan, gitu ya. Walaupun mungkin di rumahnya dia nggak pakai hijab, tapi kalau dia keluar rumah dia pasti pakai hijab. Dan akhirnya sekarang kita lihat di kantor-kantor semua dia nggak pakai hijab gitu. Jadi kalau nggak pakai hijab tuh kayaknya aneh gitu. Udah jadi budaya jadinya. Dan justru dengan hijab itu akan menjaga dirinya ya Bu Aja ya. Ya kalau ajaran agama kita kan begitu ya, perempuan itu pakai hijab itu menjaga kehormatan dia. Gitu. Baik Bu Aja, waktu yang membatasin kita, mudah-mudahan warga Beranda Bu Haja Nepi bersedia lagi untuk kita karena menarik, banyak yang bisa kita korek-korek atau kita lihat pengalaman Bu Haja yang bisa kita pelajari dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Warga Beranda yang saya muliakan, podcast kita dengan Bu Haja Nepi juga Irina sampai sini dulu. Saya tidak menyimpulkan, tapi banyak pesan-pesan yang dapat kita pelajari dari Bu Haja. Yang pertama, ketika undang-undang tidak berpihak ke masyarakat, anggota DPR itu harus berbicara. Jadi atas nama masyarakat, anggota DPR itu harus vokal mengutamakan kepentingan masyarakat.
Kemudian yang kedua, keharmonisan keluarga harus dijaga. Jangan lupakan keluarga, karena baiti janati, rumah adalah surga bagi keluarga. Ketika kita sedih, pulang ke rumah kita menjadi bahagia. Itulah indahnya kalau rumah menjadi surga bagi keluarga. Ada dua momen yang selanjutnya, quote yang selanjutnya, dua momen yang bisa buat keluarga bahagia dan itu menjadi sarana kumpul buat keluarga yang tadi disampaikan oleh Bu Haja, ya ini diupayakan sholat subuh berjemaah dan sholat maghrib berjemaah. Istilah Bu Haja itu injury time. Jadi warga beranda, dua momen yang bisa membuat keluarga kumpul dan bahagia, yaitu sholat subuh berjemaah dan sholat maghrib berjemaah. Selanjutnya, kedekatan dengan Allah itu yang akan membuat kita nyaman, dan segala yang kita lakukan insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, perempuan Minang itu harus kuat agamanya, karena itu yang akan membuat perempuan Minang menjadi kuat dan hebat. Dan itu sudah dibuktikan Ibu Haja Nevi Jurairina. Bu Haja, terima kasih banyak. Ya, sehat selalu, sukses selalu, dan teruslah berkarya dan teruslah menjadi wakil rakyat yang membanggakan. Ya, tidak hanya, mudah-mudahan warga beranda juga berharap tidak hanya untuk 5 tahun, tetapi untuk 5 tahun yang akan datang juga. Dan harapan, karena saya ada titipan dari masyarakat bahwa orang-orang seperti Ibu Haja itu dirindukan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang Bundokan Doang lebih banyak berbicara di tongkat kepemimpinan. Amin. Baik. Terima kasih Bu Haja. Terima kasih. Warga Beranda, sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di Beranda di tayangan-tayangan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.